Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutorial kali ini saya akan memberitahu caranya menyablon sebuah papan PCB polos agar dapat menjadi sebuah rangkaian. Di sini saya akan membuat rangkaian elektronika serbaguna. Ya, seperti ini. Ini adalah hasil desain saya. Ini sebelumnya desain ini di print menggunakan tinta, menggunakan print dari printer laserjet. Di sini sudah saya desain. Setelah di print di kertas kilat. Di sini saya memakai kertas brosur pada bagian kilat yang polosnya. Ya, di sini saya juga menyediakan sebuah PCB polos yang dipakai bagian ini, bukan yang ini, bagian yang ini. Saya juga menyediakan kertas pasir atau amplas. Ya, kertas pasir atau amplas dan juga sebuah setrika. Di sini setrika digunakan untuk memanaskan tinta di sini agar menempel di papan PCB-nya. Yap, di sini akan saya mulai langkahnya. Langkah pertama yaitu sediakan papan PCB dan juga ini ini kertas pasir atau amplas. Saya akan sobek menjadi bagian lebih kecil. Gosok bagian papan PCB, bagian tembaganya. Gosok satu arah. Boleh bolak-balik. Usahakan perhatikan bagian pinggir karena biasanya kesalahan terletak pada bagian pinggir yang tidak, ya seperti ini. Ini kan sedikit berbeda dengan yang ini. Biasanya kesalahan sering terletak pada bagian pinggir papan PCB yang tidak diamplas. Ya, amplasnya jangan sampai terlalu habis, sampai terlihat di amplas saja, sampai tidak terlalu licin dan juga tidak terlalu kasar saja. Ya, baik, seperti ini kira-kira yang bagian yang sudah diamplas. Terlihat sedikit berbeda dengan yang sebelum diamplas. Sedikit berbeda ya, seperti ini. Kita akan menggunakan bagian yang sudah diamplas tadi. Kita akan gunakan. Oh ya, saya sarankan ketika memakai kertas pasir atau amplas, gunakan yang halus. Jangan terlalu halus dan juga jangan terlalu kasar. Tapi halus, mendekati halus, agar hasilnya papan PCB tidak rusak. Ya, cukup seperti ini. Ini sudah rata. Langkah berikutnya yaitu ini, tempelkan pada bagian hasil printan, tempelkan pada bagian papan PCB yang sudah diamplas tadi. Tempelkan. Ini saya menyediakan kertas buku seperti ini untuk sebagai alas agar setrikaan tidak kemana-mana dan tidak lecet. Ini tempelkan pada bagian ini, pada bagian yang sudah diamplas. Sebelumnya kita colokkan, akan saya panaskan. Ya, setrikaan jangan terlalu panas dan juga jangan dingin. Diusahakan jangan terlalu panas karena nanti akan merusak bagian papan PCB. Jika papan PCB sudah mulai timbul, berarti papan PCB sudah tidak bisa dipakai lagi. Ya, sesuai dengan pengalaman saya. Ya, ini seperti ini. Biarkan panas dulu papan PCB-nya. Ya, baik, di sini setrikaan saya sudah mulai panas. Ya, ini akan saya mulai proses penyablonan. Tempelkan pada bagian PCB yang sudah diamplas tadi. Tempelkan, usahakan rata. Lalu tekan salah satu bagian ujung. Jangan terlalu kuat. Lalu setrika dimulai dari bagian yang paling pinggir
Ya, sebelumnya saya pastikan dulu ini bagiannya tidak ada yang keluar jalur. Ya, tekan. Lalu dimulai dari bagian paling pinggir, mulai disetrika. Bagian paling pinggir, ya di sini disetrika sampai ini mulai lengket. Setrika bagian paling pinggir. Jika dirasa panasnya kurang, bisa ditambahkan panasnya sedikit lebih panas lagi. Tapi ingat jangan terlalu panas, nanti akan merusak bagian PCB. Nah, ini mulai disetrika. Ingat jangan sampai kertas tergeser karena akan merusak jalur untuk komponen-komponennya nanti. Jangan sampai papan PCB-nya tergeser. Ini disetrika dulu bagian pinggirnya. Disetrika gerakan. Tetap di bagian pinggir, lalu ke bagian pinggirnya lagi. Usahakan perhatikan bagian pinggir dikarenakan kesalahan sering terjadi di bagian pinggir, yaitu bagian perinan tidak menempel seutuhnya di bagian pinggir. Ya, ini akan saya setrika bagian pinggir. Masuk bagian pinggir satu lagi. Bagian pinggir yang satu lagi. Ya, digerak-gerakan sampai kira-kira seperti ini. Ada bagian tinta yang sudah mulai timbul. Nah, ini kita pertahankan. Tetap kita setrika. Ya, kira-kira seperti ini. Sampai terlihat bagian-bagiannya timbul. Bagian-bagian yang di print. Ya, seperti ini jadinya. Bagian pada cat sudah mulai timbul. Ya, selanjutnya kita akan melakukan proses perendaman. Ya, seperti ini sudah timbul dan bagian belakang sudah mulai menghitam. Aduh, panas. Cukup panas. Saya matikan dulu. Ya, seperti ini. Ini bagian. Ini dia. Ini adalah air. Ini adalah, ya, ini langsung saya celupkan saja. Langsung celupkan. Ya, langsung direndam. Direndam sampai kira-kira kertasnya lekang. Nanti kertasnya akan lekang dan tidak terlalu menempel dengan sendirinya pada bagian PCB. Ya, baik. Ini adalah hasil rendaman yang tadi. Ini seperti ini, kertasnya sudah mulai lekang. Seperti ini sudah mulai lekang kertasnya. Kita ambil satu bagian. Kita buka pelan-pelan. Kita tarik pelan-pelan kertasnya. Ya, seperti ini. Tarik pelan-pelan kertasnya agar tidak ada yang menempel di kertas lagi. Pelan-pelan. Kita buka pelan terus.
perlahan. Ya, ya seperti ini dia jadinya. Seperti ini dia jadinya. Bersihkan menggunakan tangan. Bagian kertas yang tertinggal bersihkan menggunakan tangan. Ya, ini masih ada bagian kertas yang tertinggal. Ya, kita bersihkan. Jangan terlalu kuat, nanti bisa merusak hasil sablon, bisa terlepas. Ya, seperti ini kira-kira. Proses penyablonan selesai. Selanjutnya kita akan melakukan pelarutan. Kita bisa memotong bagian-bagiannya seperti ini, bisa kita potong. Ini bisa kita potong. Lalu nanti akan kita larutkan di larutan ferrichlorida atau FeCl3. Ya, seperti ini. Ini nanti kita potong. Baik. Ya, baik. Di sini saya akan memulai proses pelarutan. Ya, di sini saya menyediakan FeCl3 atau ferrichlorida. Ya, saya pakai sedikit saja. Papan PCB yang kemarin sudah disetrika, disablon ya, seperti ini sudah saya potong. Lalu air. Perbandingannya satu bungkus kecil seperti ini kira-kira dipakai 1/4 liter air. Ya. Lalu juga ini sediakan tempat wadah yang sudah tidak terpakai lagi sebisa mungkin, karena ini bahan kimia. Setelah pemakaian ferricloridanya, wadah tidak akan bisa dipakai dengan baik lagi karena telah dirusak oleh bahan kimia. Ya, sebelumnya di sini saya sarankan untuk mengerjakannya di luar rumah karena sedikit berbahaya. Ferrichlorida ini tidak boleh langsung terkena tangan, tidak boleh secara langsung terkena tangan. Jadi waktu mengaduknya saya akan menggunakan sebuah kayu. Saya akan pakai kayu. Jadi jika kebetulan ferrichlorida ini bersifat korosif, jadi ketika terkena tangan atau terkena bahan metal jika terkena bahan metal bisa berkarat, atau jika terkena tangan bisa gatal-gatal, iritasi atau dan sebagainya. Ya, saya akan mulai mencampurkannya. Ya, seperti ini. Sudah saya buka tempatnya. Ini saya tuang langsung saja. Saya tuang langsung ke wadah. Usahakan jangan langsung terkena tangan karena berbahaya. Ya, lalu masukkan air kira-kira 1/4 sampai setengah liter. Saya pakai tidak banyak, sekitar setengah liter saja. 1/4 liter. Ya, seperti ini. Kita aduk. Hati-hati, kalau bisa ditutup juga hidungnya karena uap dari ferrichlorida ini juga tidak nyaman jika terhirup. Bisa juga membuat pingsan. Ya, sepertinya sudah jadi. Ya, seperti ini ya. Ini
langsung saya masukkan PCB-nya, langsung dimasukkan. Setelah dimasukkan, wadahnya digoyang-goyang. Ya, ini semua untuk melarutkan bagian tembaga, yang sisa bagian tembaga yang ada di papan PCB. Ya, seperti ini. Membutuhkan waktu sekitar 5 sampai 15 menit. Terus aduk sampai bagian tembaganya hilang atau tidak terlihat lagi. Ya, seperti ini. Ya, ini perendaman sudah selesai. Sudah saya aduk-aduk. Saya angkat. Jangan langsung diambil menggunakan tangan, tapi menggunakan alat seperti kayu. Bisa juga sendok plastik. Jangan sendok biasa, karena sendok besi atau stainless, karena akan menyebabkannya berkarat. Sedikit sulit. Payahan. Ya, seperti ini. Ini dia jadinya. Terlihat berbeda dengan yang sebelumnya karena tembaganya sudah terangkat. Ya, seperti ini bedanya. Ya. Lalu yang sudah kita rendam di larutan veriklorida ini bisa langsung kita cuci menggunakan air bersih. Bisa langsung dicuci. Setelah itu kita akan melakukan pembersihan bagian-bagian yang kemarin kita sablon menggunakan thinner atau bensin, agar terlihat bagian tembaga yang akan menjadi penghubung antara satu titik dan titik yang lain untuk diletakkan alat-alat komponen-komponennya nanti. Ya, seperti ini.